Dulu cuma bisa lihat orang kurban, tahun ini. Akhirnya namaku ikut diumumkan di masjid. Charles berdiri di depan kandang kambing kecil di pinggir jalan. Matanya menatap seekor kambing putih yang terus mengembik pelan. Ia tersenyum kecil, lalu menghela napas panjang. Semoga tahun ini benar-benar bisa. Gumamnya lirih. Sudah bertahun-tahun Charles ingin berkurban, tapi keadaan ekonomi selalu membuat niat itu tertunda. Kadang uangnya habis untuk bayar kontrakan, kadang untuk sekolah anak, kadang harus menolong orang tua di kampung. Setiap Idul Adha datang, Charles hanya bisa membantu panitia masjid membungkus daging. Ia selalu tersenyum di depan orang lain, tapi dalam hati, ada doa yang diam-diam terus ia simpan. Aku juga ingin berbagi suatu hari nanti. Charles bekerja sebagai kuli bangunan. Penghasilannya tidak menentu. Kalau ada proyek dapur aman, kalau sepi pekerjaan istrinya harus pintar-pintar menghemat. Suatu malam istrinya Laura berkata pelan sambil menghitung uang belanja. Bang, tahun ini jangan dipaksakan ya. Yang penting kita masih bisa makan. Charles hanya mengangguk. Tapi aku pengen sekali bisa berkurban. Jawabnya lirih. Laura tersenyum. Allah tahu niat baik abang. Sejak malam itu, Charles mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit. 1.000, 2.000, kadang 5.000. Ia menyimpannya di kaleng bekas biskuit di atas lemari. Bukan perkara besar kecilnya uang, tapi tentang harapan yang tidak mau ia lepaskan. Berbulan-bulan berlalu. Godaan datang berkali-kali. Motor rusak. Anak sakit. Tagihan menumpuk. Bahkan pernah Charles hampir membuka tabungan kurbannya. Namun setiap kali melihat kaleng itu, ia berkata pada dirinya sendiri, sedikit lagi. Jangan menyerah. Sampai suatu sore menjelang Idul Adha, panitia masjid datang ke rumahnya. Bang Charles, masih kurang 1 orang untuk patungan sapi. Kalau abang mau ikut besok terakhir, Charles terdiam. Tangannya gemetar saat membuka kaleng biskuit itu. Uang receh, lembaran kusut, dan tabungan kecil yang ia kumpulkan selama ini ternyata cukup. Matanya langsung berkaca-kaca. Laura yang melihat hanya tersenyum sambil menahan air mata. Alhamdulillah. Akhirnya ya bang, hari Idul Adha pun tiba. Untuk pertama kalinya nama Charles tercatat sebagai peserta kurban. Saat takbir berkumandang ia menunduk diam. Bukan karena merasa hebat, tapi karena ia tahu perjuangan kecilnya akhirnya Allah izinkan sampai. Setelah pembagian daging selesai, seorang anak kecil datang menghampirinya. Om Charles, makasih ya. Charles tersenyum sambil mengusap kepala anak itu. Dan di saat itulah, ia sadar, bahagia ternyata bukan tentang punya banyak harta. Kadang, bahagia itu sederhana. Ketika niat baik yang lama disimpan, akhirnya bisa diwujudkan juga.